Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, pagi ini saya berharap kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Semoga semuanya baik-baik saja. Puji Tuhan, dan kesempatan pagi ini menjelang kemerdekaan bangsa kita Indonesia yang ke-75 tahun, kita patut bersyukur bangsa kita diberkati dengan kemerdekaan. Puji Tuhan. Jadi yang saudara yang kasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita juga akan membahas kebenaran firman Allah yang bertemakan harga dari sebuah kemerdekaan. Jadi bangsa kita pun mengalami kemerdekaan bukan karena diberi, bukan karena sesuatu hal, tetapi karena perjuangan. Ada harga dari sebuah kemerdekaan. Demikian juga di dalam kekristenan ada harga dari sebuah kemerdekaan. Mari kita lihat sama-sama di dalam Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20, panjang, tetapi dari ayat ini nanti kita akan melihat sama-sama ada 4 bagian. Ya, ada 4 bagian dari ayat yang akan kita baca. Itu kisah tentang bagaimana Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa setelah Tuhan Yesus menyeberang Danau Galilea. Tuhan Yesus mendarat di daerah Gerasa dan di situ bertemulah dengan seorang yang dirasuki oleh roh jahat. Ya, mari kita baca Markus pasal 5 bagian yang pertama ayat 1 sampai yang ke-10. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Yang pertama, kita akan sama-sama melihat ada satu orang yang kerasukan roh jahat. Saya tidak mengetahui mengapa bisa-bisanya ada satu orang yang dikuasai oleh roh jahat. Dan dikatakan bahwa roh jahat itu waktu ditanya, orang itu berkata, "Aku Legion, karena aku banyak." Saudara, diperkirakan setan itu 2000 banyaknya. Roh setan 2000 masuk dalam tubuh satu manusia, satu orang.
Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita melihat sama-sama apa yang terjadi. Waktu orang Gerasa ini dirasuki oleh kira-kira 2000 setan. Apakah ada kesenangan? Apakah ada ketenangan? Apakah ada sukacita? Kalau hidup manusia dikuasai oleh setan, apakah ada kesenangan sendiri, saudara? Saya tidak tahu dan tidak dikisahkan bagaimana orang ini dapat dikuasai, bisa dikuasai dengan roh jahat yang begitu banyak. Tidak diceritakan awal mulanya mengapa orang ini dirasuki, dikuasai oleh roh jahat. Biasanya, saudara yang kasih di dalam Tuhan, karena memang manusia ini, orang ini, mungkin juga membuka hati untuk roh jahat menguasai seluruh hidupnya. Dia memang sengaja, tapi memang tidak dikisahkan di situ, saudara. Kita akan melihat keadaan orang yang dikuasai oleh roh jahat ini. Yang begitu banyak. Kita melihat yang pertama, sekalipun diikat dengan rantai akan terlepas. Akan mudah untuk dia lepaskan. Begitu kuat. Iya, memang kuat secara jasmani, tapi kekuatannya tidak dapat dikendalikan. Kuat secara jasmani benar, tapi orang ini tidak dapat dikuasai. Banyak orang merantai dia, lalu dia bisa lepaskan. Itulah keadaan orang ini. Lalu yang kedua, siang malam berkeliaran di pekuburan. Siang malam berkeliaran di pekuburan. Itu daerahnya. Dia senang dengan tempat itu, di pekuburan. Siang malam dia ada di situ. Yang ketiga, berteriak-teriak. Sambil berjalan di bukit-bukit, di pekuburan-pekuburan, orang ini berteriak-teriak. Yang keempat, melukai dirinya sendiri. Yang kelima, di dalam Injil Lukas ditulis dia tidak berpakaian. Lalu yang keenam, di Injil Lukas juga ditulis kuasa jahat itu sering menyeret-nyeret orang ini. Itulah keadaannya, saudara. Saudara coba renungkan. Renungkan baik-baik, saudara. Apakah keadaan orang yang dikuasai oleh roh jahat itu memang keadaan yang menyenangkan atau tidak, saudara? Tetapi kebanyakan orang memilih seperti itu. Dia merasa kuat, tetapi kalau kita mendengar kisah ini, betapa beratnya hidup orang ini. Betapa sulitnya, betapa susahnya orang ini, saudara. Dia terbelenggu dengan kuasa jahat. Dia tersiksa dengan kuasa jahat. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang lain pun tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah keadaannya, saudara. Saya teringat di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10, Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sekali lagi, pencuri digambarkan oleh kuasa jahat, si iblis, setan. Ya, dia mencuri, dia membunuh, dan dia membinasakan. Itu yang dikerjakan. Tidak ada hal yang baik di dalamnya. Mungkin awalnya iya,
tapi sebetulnya tidak. Ya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, tetapi banyak orang memilih keadaan seperti itu. Tetapi pagi hari ini, mari sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Allah. Di luar Yesus tidak ada sesuatu yang menyenangkan. Di luar Yesus tidak ada sesuatu yang membawa damai sejahtera. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, di dalam Lukas kita akan melihat sama-sama waktu kisah orang Gerasa ini ditulis dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-8, waktu melihat Yesus, setan itu tersungkur di hadapannya. Saudara, kita mau bandingkan. Saudara coba renungkan. Setan waktu ketemu melihat Yesus, setan itu tersungkur. Tersungkur di hadapannya. Setan itu menyembah. Saudara, setan saja, iblis saja tahu siapa Yesus. Ya. Dia tersungkur di hadapan Tuhan. Kita melihat bagaimana kedudukan antara Yesus dan setan. Masihkah kita percaya kepada kuasa jahat? Masihkah kita mempercayakan hidup kita kepada kuasa jahat? Kuasa jahat saja bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyerahkan seluruh hidup kita. Bukan dikuasai oleh roh jahat, tetapi dikuasai oleh Kristus. Itulah keadaan orang ini. Menyengsarakan. Tidak ada yang enak, tidak ada yang baik, tidak ada yang menyenangkan, tidak ada yang membawa damai sejahtera. Yang ada adalah beban yang begitu berat. Kita melihat sama-sama. Orang ini mengalami belenggu, ikatan dari kuasa jahat. Dan orang ini tidak berdaya apa-apa. Orang ini tidak berdaya apa-apa. Orang lain pun tidak bisa menolong. Saudara, tapi puji Tuhan, orang ini bertemu dengan Yesus. Orang ini bertemu dengan Yesus. Satu pertemuan yang menyenangkan. Satu pertemuan yang sangat luar biasa. Saudara, perjumpaan dengan Yesus adalah satu perkara yang luar biasa. Perjumpaan dengan Yesus, pengenalan kita kepada Yesus adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang luar biasa. Pagi ini, buat kita semuanya yang sudah berjumpa dengan Kristus, yang sudah percaya kepada Kristus, biarlah engkau tetap percaya. Engkau menaruh harap hanya kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagian yang kedua. Kalau kita melihat Markus pasal 5, bagian yang kedua itu dari mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roh-roh setan itu meminta supaya Yesus mengusir untuk masuk ke dalam babi-babi. Kalau saudara membaca ayat ini, jumlahnya kira-kira
2.000 ekor babi. Saudara, begitu banyak. Makanya dari awal saya berkata bahwa bisa-bisanya orang ini dikuasai dengan roh jahat yang begitu banyak, legion, banyak. Awalnya dari mana? Terjebak dia. Iblis itu pembohong besar. Dia datang hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tidak ada yang menyenangkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Iblis disuruh keluar oleh Yesus untuk masuk ke dalam babi-babi, 2.000 babi. Lalu babi-babi itu terjun ke jurang, lalu mati. Saudara, keselamatan jiwa, walaupun hanya cuma satu, dalam Injil Markus tulis 1 orang, itu sangat berharga dibandingkan dengan 2.000 ekor babi. Kalau saudara membuka ayat di dalam Matius pasal 6 ayat 16 ayat 26. Sekali lagi, Matius 16 ayat 26. Tulis di situ, apa gunanya? Sekali lagi, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya memiliki seluruh dunia ini, seluruh kekayaan dunia ini, tetapi kehilangan nyawa? Berarti satu jiwa, satu nyawa sangat berharga dibanding dengan 2.000 ekor babi. Tuhan izinkan untuk menyelamatkan satu orang. Kalau saudara buka Lukas pasalnya yang ke-15 ayat 10, Lukas 15 ayat 10, di situ tertulis, akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Sekali lagi, akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena berapa jiwa? 10, tidak, satu orang berdosa yang bertobat. Begitu berharga satu jiwa. Begitu berharganya hidup saudara. Begitu berharganya hidupmu di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah Allah yang kita sembah. Menghargai kehidupan jiwa seseorang. Tetapi terkadang manusianya tidak mau menghargai dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini, apapun keadaan saudara, hidupmu berharga di mata Tuhan. Hidupmu berharga di hadapan Allah. Dibanding dengan kekayaan dunia ini, hidupmu lebih berharga. Bagian yang ketiga, kalau saudara membaca dari mulai ayat 14 sampai 17. Bagaimana sikap orang-orang yang mempunyai ternak babi. Ialah mendesak Yesus untuk pergi dari daerah Gerasa. Itulah sikap orang-orang yang mempunyai babi-babi. Setelah para pekerja memberi kabar kepada tuannya bahwa babi-babinya mati karena Yesus menyelamatkan satu orang, saudara. Mereka marah, mereka datang. Mereka menganggap Tuhan Yesus hanya membuat kerugian. Tuhan Yesus hanya membuat satu masalah, kesusahan. Berapa banyak orang menganggap itu.
Seperti orang muda kaya waktu bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Jual seluruh kekayaanmu, bagi lalu mengikut aku." Orang muda kaya itu meninggalkan Yesus hanya karena ia sangat kaya. Keselamatan jiwa harus ada harga yang harus dibayar. Seluruh dunia ini tidak akan bisa membayar keselamatan jiwa. Harga dari sebuah kemerdekaan orang yang digerasa, yang kerasukan setan, dimerdekakan dari belenggu kuasa jahat. Ada harga yang harus dibayar, saudara. Yang keempat, kalau saudara membaca ayat 18 sampai 20, saudara, waktu Tuhan Yesus didesak untuk pergi ke dari daerah Gerasa, lalu orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, haleluya, puji Tuhan, dibebaskan dari belenggu dosa, kuasa jahat, dimerdekakan dari kuasa jahat. Orang Gerasa ini sebenarnya mau mengikut Tuhan, tapi Tuhan berkata, "Kamu pulang ke kampung, kamu pulang ke rumahmu, ceritakan apa yang engkau alami." Saudara, Tuhan Yesus ditolak, tetapi Tuhan Yesus punya cara untuk menyelamatkan orang. Orang Gerasa yang sudah dimerdekakan, yang sudah diselamatkan, Tuhan menyuruh orang ini untuk bersaksi. Saudara, setelah saudara dimerdekakan dari dosa, setelah kita semua mengalami kebaikan Tuhan, maukah kita semuanya menjadi saksi Kristus? Supaya dengan kesaksian hidup kita, banyak orang yang datang kepada Yesus, dan mereka juga pun mengalami kemerdekaan, keselamatan seperti kita pagi hari ini. Saksikan kebaikan Tuhan, saksikan kemurahan Tuhan, saksikan kasih yang daripada Tuhan yang kita alami sampai hari ini. Terkadang kita lupa untuk menyaksikan betapa baiknya Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Pagi hari ini firman Allah mengingatkan, kalau saudara sudah dimerdekakan, waktunya untuk kita bersaksi. Bersaksilah dimanapun engkau berada. Katakan bahwa Yesus sudah menyelamatkanku. Yesus sudah memerdekakanku. Saudara, harga dari sebuah kemerdekaan begitu luar biasa. Bahkan menjadi berkat setelah mengalami satu kemerdekaan. Puji Tuhan, tidak ada yang menyenangkan kalau hidupnya dikuasai oleh kuasa jahat. Tetapi di dalam Kristus ada satu kesenangan, ada satu damai sejahtera, ada satu sukacita. Biarlah seluruh hidup kita bukan dikuasai oleh kuasa jahat, tetapi kuasa Roh Kudus, Kristus yang ada di dalam hidup. Haleluya, puji Tuhan. Hidupmu berharga di hadapan Allah, lebih dari kekayaan dunia ini. Jangan sampai kita menolak Kristus karena kita sayang dengan kekayaan dunia ini. Kalau saudara sudah mengalami kemerdekaan, kelepasan dari belenggu dosa, merasakan kebaikan Tuhan, biarlah saudara boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, demikianlah firman Allah pagi hari ini.
kebebasan saudara, kemerdekaan saudara, begitu penting. Mari sama-sama kita merenungkan 75 tahun bangsa Indonesia merdeka. Sudah berapa lama kita dimerdekakan dari kuasa jahat? Ingat, hidupmu berharga di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kita berterima kasih pagi hari ini kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya, glory. Puji Tuhan, haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih.
kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang baik. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Keselamatan, kemurahan, kesembuhan, berkat-Mu atas kami. Terima kasih ya Allahku. Puji syukur hanya bagi-Mu. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya kepada Tuhan. Dengan apakah kami dapat membalas semua kebaikan-Mu? Engkau melihat kami orang-orang yang berdosa ini. Engkau yang menyelamatkan kami. Engkau begitu peduli siapakah kami. Kami orang-orang yang patut dihukum. Tetapi oleh karena kasih karunia-Mu, kami bersyukur berjumpa dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Seperti kisah orang yang dirasuki setan di Gerasa. Bersyukur bertemu dengan Yesus sehingga dia diberi kemerdekaan, kelepasan dari kuasa jahat yang begitu banyak menguasai seluruh hidup. Dan pagi ini kami bersyukur Tuhan sudah menolong, memberkati, menyembuhkan, menyelamatkan kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa buat daerah kami, berdoa buat lingkungan kami. Tuhan berkati, jauhkan dari sakit penyakit, sembuhkan dari sakit penyakit. Hanya kuasa Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan. Berkati para pemimpin kami dari pusat sampai daerah, yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati dengan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, supaya dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Dijauhkan dari krisis, dijauhkan dari resesi yang ada. Semua rakyat Indonesia, semua masyarakat Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terlebih biarlah mereka juga boleh mengalami keselamatan yang daripada Allah. Jadikan kami gereja-Mu, anak-anak-Mu boleh menjadi saksi-Mu. Biarlah kami mau bersaksi dimanapun kami berada, menyaksikan kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, dari mulai anak-anak, pemuda, remaja, dewasa, orang tua, semua diberkati. Kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, dan usaha mereka diberkati. Kemanapun melangkah, Tuhan selalu menyertai dan melindungi. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan, yang kekurangan diberkati, yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah seluruh jemaat-Mu mengalami pertolongan yang daripada Allah. Terima kasih buat kemerdekaan bangsa kami Indonesia. Sudah 75 tahun, semua juga karena anugerah, kemurahan dan kebaikan Tuhan. Biarlah kami seluruh rakyat Indonesia juga boleh merasakan kemerdekaan ini. Terima kasih Bapa di sorga.
Terima kasih, segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan, Allah yang begitu baik, terlalu baik. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Mari angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita semuanya. Dari mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan pengucapan syukur di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.